Silakan buka buku matematika kelas 11, matematika wajib kelas 11 yang sudah dipinjamkan oleh Perpus. Materi pertama kita adalah materi induksi. Jadi di sana ada pengantar induksi, prinsip induksi, uji kompetensi, dan bentuk-bentuk penerapan induksi matematika. Setelah itu ada uji kompetensi 1.2 lagi. Nah, sebelum Ibu ke prinsip induksi, kemarin sudah Ibu kasih rangkuman terkait prinsip induksi, yaitu sama saja dengan langkah-langkah kita menyelesaikan soal induksi. Apa itu soal induksi? Soal pembuktian. Kita membuktikan suatu pernyataan biar dia berlaku untuk umum. Nah, di prinsip induksi, kemarin ada N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1. Di sini, di buku kalian itu dibagi menjadi dua langkah, yaitu langkah awal dan langkah induksi. Apa langkah awal? Langkah awal itu sama saja dengan N sama dengan 1. Langkah induksi, N sama dengan K dan N sama dengan K plus 1. Jadi sama saja. Cuma mungkin di sini dia dikelompokkan lagi menjadi dua langkah. Langkah awal yaitu N sama dengan 1 dan langkah induksinya yaitu N sama dengan K dan K plus 1. Dimana kita sudah menggunakan aljabar. Di sini ada pengantar yaitu ilustrasi dari pembuktian induksi itu berdasarkan domino yang disusun atau suatu kartu yang disusun. Maka kalau yang pertama kita jatuhkan, otomatis nanti yang ke SN-nya, S keberapanya dia akan jatuh juga. Berarti induksi ini bisa kita gunakan untuk membuktikan ketika bilangan awalnya terbukti, berarti untuk bilangan selanjutnya sampai dengan bilangan ke N-nya dia juga terbukti. Dengan cara tadi prinsip induksi kita membuktikannya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 5. Di halaman 5 ini kalian dituntut untuk bisa menemukan pola suatu bilangan atau menemukan formula. Kalau kalian masih asing dengan kata-kata formula, bisa disebut juga dengan rumus, menemukan rumus. Nah, sekarang kita lihat di sini dari N1, N ini adalah bilangan asli. Dari N1 sampai dengan N10 dia ada polanya tersendiri. Untuk N sama dengan 1, angka pertamanya adalah 1. N sama dengan 2, angka pertamanya 2. N sama dengan 3, angka pertamanya 3. N sama dengan 6, angka pertamanya 6. Berarti sudah bisa ketebak dong kalau N10 angka pertamanya berapa. Berarti angka pertamanya adalah 10. Nah, sekarang kita lihat langkah kedua. Angka keduanya setelah 1 itu dia 2. Setelah 2 dia 3, setelah 3 dia 4, setelah 4 dia 5. Berarti setelah 10 berapa angkanya? 11. Nah, sekarang kita temukan pola ketiga dari bilangan tersebut. 3, 5, 7, 9. Ini kalau mau kita amati, ternyata 3 itu bisa didapat dari 1 tambah 2. 5 itu bisa kita dapat dari 2 tambah 3. 7 itu kita dapat dari 3 tambah 4. Dan 13 bisa kita dapat dari 6 tambah 7. Berarti angka ketiganya berapa? 10 tambah 11. Atau secara tidak langsung, angka ini bisa kita prediksi yaitu 10 dikali 11 dikali 10 tambah 11, 21. Silakan kalian hitung berapa 10 kali 11 kali 21, kalian bagi 6, itulah hasilnya nanti. Nah, kalau kalian mau membuktikannya, silakan dicoba secara manual. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan 9 kuadrat dan ditambah 10 kuadrat. Benar nggak hasilnya? Nah, dari sini bisa kita buat formula. Kalau ternyata 1, 2, 3 itu adalah bilangan asli, atau kita misalkan dengan N, untuk angka selanjutnya kita perhatikan nih, untuk N sama dengan 1, angka selanjutnya adalah 2, berarti sama saja dengan N plus 1, yaitu 1 tambah 1, hasilnya 2. Untuk yang kedua 2 tambah 1, hasilnya yang ketiga. Untuk yang keenam 6 tambah 1, hasilnya 7. Untuk pola selanjutnya hasilnya 3. 3 itu berarti bisa didapat dari 2N plus 1. 2N plus 1.
2N plus 1. Plus 1 ya. Nah, kayak mana kita buktikan coba di N kelima. N kelima 2N. N-nya kan 5, berarti 2 kali 5 10. 10 tambah 1 hasilnya 11. Sama kayak tadi yang langkah ke-10. Langkah ke-10 tadi kan dia 10 dikali 11. Oh, berarti 2N. 2 kali 10 20 tambah 1 21. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Per 6. Ini namanya formula atau rumus. Nah, itu cara kalian untuk menguji tetapi secara manual ini ya, satu. Kalau secara induksi nanti kita membuktikannya dengan ketiga langkah tadi yang sebelumnya. Sekarang Ibu akan lanjut ke halaman 13. Nah, ini tadi di halaman 7 ada rangkuman terkait langkah awal, langkah induksi. Ya kan, langkah awalnya itu N sama dengan 1, langkah induksinya itu N sama dengan K dan N sama dengan K plus 1. Di halaman 13 kalian disuguhi dengan uji kompetensi 1.1. Di soal nomor 3 sampai dengan nomor 10 itu sudah soal induksi, sama kayak contoh yang Ibu berikan sebelumnya. Atau bisa kalian tonton video yang sudah Ibu share dalam bentuk YouTube. Kalian perhatikan bagaimana menyelesaikan soal induksi, baik bentuknya deret ataupun bentuknya habis dibagi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait bagaimana menyelesaikan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nomor 1 itu kalian dilatih untuk mengubah rumus PN menjadi PN plus 1. Ini tujuannya supaya kalian terbiasa dengan nanti rumus N sama dengan K menjadi N sama dengan K plus 1. Ini ya, merubah PN menjadi PN plus 1. Supaya kalian terbiasa merubah langkah kedua yaitu N sama dengan K menjadi N sama dengan K plus 1 nanti. Nah, sekarang kita selesaikan dulu nih untuk soal nomor 1. Ibu akan memberikan contoh dari A, B, C, D. Ibu akan memberikan contoh soal nomor 1A. Ya, perhatikan. Ini yang Ibu tulis. Jadi di soal 1A itu sama dengan, terus dulu ya, A, rumusnya adalah PN sama dengan 5 dibagi N dikali N tambah 1. Nah, tugas kalian adalah menggantinya menjadi PN plus 1. Nah, berarti di sini N, sekarang kita rubah menjadi N plus 1. 5 tidak ada N-nya nih, kita salin lagi. 5 dibagi N-nya kita ganti menjadi N plus 1. Jadi N di sini kita ganti, buka kurung, ini ada N juga nih. Kita ganti menjadi N plus 1. Ditambah 1. Atau mau kurungnya sekalian nanti di ujung boleh. Langsung kita buat tambah. Ditambah 1. Sekarang kita selesaikan. 5 per N tambah 1. Buka kurung. N tambah 1 ditambah 1 lagi. Berarti N tambah 2. Bagi kalian yang belum terbiasa menjabarkan bentuknya, dilatih ya. Ini kita jabarkan, kita kalikan. Yaitu N dikali N dikali 2, 1 dikali N, dan 1 dikali 2. Kita tulis 5 per N dikali N kuadrat. N dikali 2, 2N. 1 dikali N. 1 dikali 2, 2. Nah, di bagian bawah ada nggak yang bisa kita gabung? 2N dan N. Bisa kita gabung. Jadinya 5 per N kuadrat ditambah 3N ditambah 2. Ini adalah formula dari PN
plus 1. Ya. Jadi seperti itu cara ngerjainnya. Kalian ganti dulu n-nya menjadi n plus 1. Setelah kalian ganti menjadi n plus 1, kalian selesaikan, yang bisa digabung, yang bisa dikalikan dulu. Setelah itu kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, maka dapatlah Pn plus 1. Nah, silakan kalian coba nanti untuk soal nomor 1B, 1C, 1D. Silakan coba sendiri nanti. Sekarang Ibu akan lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, ini ada rancangan formula yang memenuhi setiap pola berikut. Jadi kalau kemarin itu ada soal induksi, atau kita lihat di atas ini, ada nggak contoh-contoh soal induksi? Oh nggak, kita lihat di bawah saja nih. Di soal nomor 5 misalnya. Jadi yang namanya soal induksi itu dia sudah ada formula, dia sudah ada pernyataan dan ada formulanya. Tugas kalian membuktikan bahwa pernyataan itu sama dengan formulanya. Yang disebut dengan pernyataan itu ini namanya pernyataan atau deret. Ini bentuknya deret ya. Yang di seberang sama dengan ini namanya formula. Atau kalau di dalam baris dan deret itu ditulis menjadi U1 tambah U2 tambah U3 dan ditambah dan seterusnya. Sedangkan sama dengan SN. Jadi kalau misalnya dalam deret ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah dengan UN, itu sama dengan SN. Nah, jadi ada ini U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN sama dengan SN. Ini namanya pernyataan, ini namanya formula atau rumusnya. Nah, di soal nomor 2, kita balik ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu hanya ada pernyataannya saja. Nih, ini pernyataan. Sedangkan formulanya tidak ada. Tugas kalian adalah mencari formulanya. Berarti yang akan kita cari adalah SN. Di baris dan deret, SN itu ada rumusnya. Boleh dicek di buku rumus atau kalian cari di search-nya ya. Kalian cari di Google atau yang punya buku rumus di buku rumus. SN itu ada 2 rumus. Yang pertama adalah N per 2 dikali A ditambah UN. N dikali A tambah UN. Atau kalau UN-nya belum diketahui, SN-nya itu bisa diganti menjadi N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, A ini apa? A ini sama saja dengan U1. UN ini apa? UN ini sama saja dengan suku ke N. Nah, kalau di soal kita, kalian lihat di soal nomor 2, kita lihat 2A saja. 2A itu kalau mau kita lihat suku pertamanya adalah 2. Sedangkan UN-nya adalah 2N. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Rumus kedua kapan dipakai? Rumus kedua ini dipakai ketika UN-nya belum diketahui. Jadi UN-nya tidak ada. Maka kita pakai rumus kedua. A-nya sama, A ini U1, suku pertama, sedangkan B ini beda. Bagaimana cara mendapatkan beda? U2 dikurang U1. Misalnya nih, nomor A, 2A. Berarti untuk mencari bedanya, U keduanya berapa? 4. Berarti 4 dikurang dengan 2, hasilnya 2 itu beda. Atau soal nomor 2C, U2-nya 7, 7 dikurang U1, U1-nya 3, 7 dikurang 3, 4.
Nah, karena di soal kita sudah ada UN, berarti kita pakai rumus pertama. Ibu akan uji coba di soal nomor B, 2B. Nanti kalian coba di soal yang lain ya. 2B. 2B itu soalnya adalah 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah 22 ditambah dan seterusnya, ditambah UN-nya itu adalah 5N min 3. Tugas kita adalah mencari SN-nya. Nih, mencari SN atau formula. Kita masukin ke rumusnya. Untuk mencari SN, maka rumusnya adalah A. Rumusnya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, ini ya. N-nya tetap karena dia dalam bentuk rumus, yaitu dalam bentuk N variabelnya. Dikali A itu suku pertama. Suku pertamanya adalah 2. Berarti dikali 2 ditambah UN itu suku ke N. Berarti ini suku ke N. 5N min 3. Kita salin di sini. Berarti A ditambah UN-nya adalah 5N min 3. Yang di dalam kurung ada yang bisa disederhanakan? Nih, 2 dengan min 3 ini sama nih, sama-sama konstanta. 5N-nya tidak ada pasangan, kita tulis lagi. 2 dikurang 3, ingat ini ada minnya ya. 2 dikurang 3 berarti min 1. Maka hasilnya adalah N per 2 dikali 5N dikurang 1. Ini bisa disebut formula. Kalau mau disederhanakan, boleh. Kalian kalikan N per 2-nya ke dalam. Dikalikan satu-satu. Maka hasilnya adalah N dikali 5N, 5N kuadrat. Min 1 dikali N, min N per 2. Ini formula kita. Atau sama saja SN kita. Nah, SN kita adalah 5N kuadrat dikurang N dibagi dengan 2. Oke. Saya cara nyarinya ya. Masukin ke rumus, masukin A, masukin UN. Kalian hitung maka dapatlah SN-nya. Nah, untuk soal nomor 3, kalau kalian sudah dapat formulanya, ini sudah dapat formulanya sudah dapat, pernyataannya ada. Kalian buktikan. Kayak mana cara membuktiinnya? Seperti di video yang pertama, yaitu kalian cari N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1. Buktiin dia terbukti benar atau tidak. Kalau terbukti benar, berarti formula ini berlaku untuk umum. Untuk N berapa saja. Mau N-nya 1000, 100. Nah, bisa kalian coba. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti silakan tanyakan di forum. Jadi itu yang akan Ibu jelaskan. Mohon maaf mungkin karena tidak terlalu maksimal menjelaskannya. Silakan dicoba-coba latihannya. Latihan nomor 1, latihan nomor 2. Kalau nomor 2 sudah ketemu semua, silakan dicoba nomor 3, nomor 4, 5, 6 ini sudah pembuktian ini. Sudah N sama dengan 1. Silakan ditonton video yang satunya lagi, dipahami betul. Minggu ini tidak ada tugas Ibu berikan, tapi di pertemuan selanjutnya akan Ibu cek pekerjaan kalian. Setelah itu akan ada tugas dari Ibu. Di induksi ini kalian harus rajin-rajin latihan. Kalau tidak latihan, maka sulit sekali untuk kalian bisa mengerjakan soalnya. Karena beda soal beda. Jadi yang dituntut adalah aljabar kalian. Bagaimana kalian menjabarkan suatu fungsi. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih. Semangat belajarnya. Tetap semangat supaya meskipun kita belajarnya seperti sekarang, kalian tetap mendapat ilmunya maksimal. Oke, terima kasih.